Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, baik-baik saja, selalu semangat dan selalu dimudahkan urusannya dalam menghadapi hari-harinya dan selalu dimudahkan dalam menghadapi tes BUMN ini. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang aljabar sederhana untuk persiapan tes BUMN. Dan di sini saya ada beberapa soal. Mungkin langsung saja ya kita bahas ke soal pertama. Seperti biasa soal pertama masih gampang-gampang ya, tapi nggak apa-apa, kita tetap mulai dari soal pertama. Nanti, sebelum mulai nanti insya Allah soal-soal berikutnya insya Allah akan lebih kompleks pembahasannya. Jadi pastikan teman-teman terus nonton video ini sampai selesai ya, supaya pembahasan-pembahasan yang lebih kompleks lainnya tetap teman-teman bisa lihat bersama. Baik, soal nomor 1, jika X sama dengan 0,375% dari 5,43 dan Y sama dengan 5,43% dari 0,375, maka kesimpulan X dan Y adalah apakah A, X lebih besar dari Y, B, X lebih kecil dari Y, C, X sama dengan Y, atau D, tidak ada hubungan antara X dan Y. Kita coba selesaikan. Kalau X adalah 0,375% katanya. Kita langsung saja, 0,375% itu berarti 0,00375 dari berarti dikali ya, dikali 5,43 sama dengan 0,02. Ya, kita lihat yang Y sama dengan 5,43%, berarti langsung saja ya, 5,43% itu berarti adalah 0,0543 dikali dari 0,375, berarti dikali 0,375 ya. Berarti Y sama dengan 0,02. Ya, berarti dari sini dapat kita simpulkan bahwa hubungannya adalah X sama dengan Y. Lanjut soal nomor 2. Jika X sama dengan P dikali 1 dikali 1 dan Y sama dengan P ditambah 1 ditambah 1, maka ini soalnya gampang sekali. P dikali 1 dikali 1 itu sama dengan P ya. Kemudian P ditambah 1 ditambah 1 berarti ini adalah P ditambah 2. Jelas saja kalau P dibandingkan dengan P ditambah 2 pasti lebih besar P ditambah 2. P ini punyanya X dan P ditambah 2 ini punyanya Y. Jadi Y lebih besar daripada X. Ada jawabannya? Oh, nggak ada. Berarti X lebih kecil daripada Y. Ya, jawabannya B. Ya, sebelum lanjut ke soal nomor 3, saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah mendukung channel ini dalam bentuk apapun itu, baik like, comment, subscribe, dan share. Dan saya ingatkan lagi kepada teman-teman, saya mohon bantuannya untuk subscribe channel ini demi perkembangan channel ini ke depannya. Untuk teman-teman yang memiliki masukan atau soal apapun yang akan dibahas, boleh chat di kolom komentar ya. Insya Allah nanti komentarnya akan saya baca. Baik, lanjut ke soal nomor berikutnya, 143. Jika 2X sama dengan 64 dan jika 2 pangkat X sama dengan 64 dan 3 pangkat Y sama dengan 81, maka jadi kita cari perpangkatannya ini. 2 pangkat berapa yang sama dengan 64? Jadi 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 ya. Kemudian 3 pangkat berapa yang 81? 3 pangkat 4. 2 pangkat berapa yang hasilnya 64 adalah 2 pangkat 6 ya, maaf. 2 pangkat 6, kemudian 3 pangkat berapa yang hasilnya 81 adalah 3 pangkat 4. Ya, jadi X-nya sama dengan 6. Saya tulis ulang aja biar nggak berantakan ya. Ini ya, X-nya ini, kemudian Y-nya ini. Jadi X sama dengan 6, Y sama dengan 4. Jadi X lebih besar daripada Y. Ada jawabannya? Ya, A.
Soal selanjutnya, jika Y terletak di antara harga Z dan X lebih besar dari Z, maka oke. Ini kan Y terletak terletak di antara Z dan X. Berarti kalau kita tulis misalnya contohnya Z, Y, X gitu ya. Tapi katanya X lebih besar dari Z. Oh ya, pas, berarti gini ya. Ini lebih besar nih. Berarti kita dapat simpulkan, coba kita lihat yang A, apakah X lebih besar dari Y? Semakin ke sini semakin besar ya. Karena tadi bilangnya X lebih besar daripada Z. Nih, berarti ke sini semakin besar ya. X lebih besar daripada Z. Oke, pilihan jawaban A, X lebih besar daripada Y. X lebih besar daripada Y. Ya, benar jawabannya. Tapi nggak ada salahnya kita coba cek satu persatu. Coba kita lihat X lebih kecil daripada Y, benar? Enggak, X harusnya lebih besar daripada Y. X sama dengan Y, tidak. Oke, hubungan antara X dan Y dapat ditentukan ya. Oke, lanjut ke soal nomor berikutnya. Jika X sama dengan 1,72 min 1,78 dan Y 1/74 ditambah 1/76, maka oke, jadi gampang sekali ya. Kita tinggal kurangkan saja. Jadi X-nya adalah 1,72 dikurang dengan 1,78. Ini adalah min ya. Min 0,06. Kemudian Y-nya sama dengan 1/74 ditambah 1/76. Ini kita buat desimal aja ya, karena ini perbandingannya sudah desimal dan ini juga lebih gampang dibuat desimal daripada pecahan. Jadi Y-nya 1/74 ditambah 1/76. Kita coba jumlahkan ya. 1 dibagi 74 itu sama dengan 0,0135. Sebenarnya 13 aja nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa karena ini 135, tanggung ya. Kemudian 1 dibagi 76 itu sama dengan 0,013. Jadi kalau ini dijumlahkan sama dengan 0,0265 ya. 0,06 dibandingkan 0,0265 pasti lebih besar dari X. Pasti besar X, lebih besar X daripada Y. Jadi X lebih besar daripada Y ya. Jawabannya A. Nomor selanjutnya 146. Sebelum lanjut ke soal nomor 146, saya ingat kembali kepada teman-teman di bagian bawah video-video, nggak terlalu bawah sebenarnya, sekitar 5 atau 6 video ke bawah atau 4 atau 5 video ke bawah itu ada pembahasan soal yang bagus-bagus untuk persiapan teman-teman menghadapi tes BUMN ini. Jadi jangan lupa tonton terus ya video-video di bawah supaya teman-teman tetap update dan menambah wawasan teman-teman. Tapi kalau ada masukan, saya dengan sangat terbuka dan berterima kasih. Silakan teman-teman tulis di kolom komentar masukan teman-teman, insya Allah akan membangun channel ini ke depannya. Baik, lanjut ke soal nomor 146. Jika P sembarang bilangan dan X sama dengan 3P kuadrat min 5 dan Y adalah 2P kuadrat plus 4, maka jadi di sini P-nya adalah sembarang bilangan, jadi kita boleh hitung tulis P ini berapa saja, nggak perlu susah-susah buat P-nya ini 5 atau 6 atau 121, P-nya buat saja 1 karena P adalah sembarang bilangan. Kita hanya perlu mengecek saja bahwa X ini lebih besar dari Y atau X lebih kecil dari Y atau X sama dengan Y atau tidak ada hubungan di antara keduanya. Kita coba aja dengan angka 1 yang paling gampang. Jadi katanya X adalah 3P kuadrat min 5. Kita operasikan 3 kali 1 pangkat 2 min 5. 3 min 5 sama dengan min 2. Jadi X sama dengan min 2. Kita coba Y-nya sama dengan 2P kuadrat, berarti 2 kali 1 kuadrat ditambah 4. Ditambah 4, jadi Y-nya sama dengan 2 ditambah 4 sama dengan 6. Jadi X sama dengan min 2 dan Y sama dengan 6. Jadi X lebih kecil daripada Y. Jawabannya B. Oke, atau Y lebih besar dari X. Kalau ada jawabannya juga nggak ada masalah. Lanjut ke soal nomor 147.
Jadi jika X sama dengan selisih umur Zizi dan umur ayahnya sekarang, dan Y sama dengan selisih umur kedua orang tua itu 7 tahun yang lalu, maka ini agak panjang pembahasannya, tapi nggak apa-apa, kita coba saja ya. Jadi misalnya contohnya umur Zizi sekarang, umur Zizi sekarang adalah Z misalnya. Kemudian umur ayah sekarang adalah A misalnya. Kemudian selisih umur Zizi dan umur ayah sekarang adalah, jadi X ini adalah selisih umur Zizi dan umur ayah sekarang. X sama dengan selisih umur Zizi dan umur ayah, berarti kan karena lebih tua ayah, jadi pasti A dong, A dikurang Z dong, nggak mungkin Z dikurang A. Ini selisih umur ayah dikurang umur Zizi. Nah, umur ayah dan yang ditanya adalah Y, selisih umur kedua orang tersebut 7 tahun yang lalu. Nah, umur Zizi 7 tahun yang lalu, Zizi 7 tahun yang lalu itu sama dengan Zizi dikurang 7. Sedangkan umur ayah 7 tahun yang lalu itu sama dengan ayah dikurang 7. Jadi selisihnya umur ayah dan umur Zizi, kita ditanya adalah selisih umur ayah dan umur Zizi 7 tahun yang lalu. Berarti ini kan yang dioperasikan, kalau selisih itu berarti dikurangkan. Jadi 7 tahun yang lalu ya. Kita kurangkan nih yang ini dengan yang ini. Berarti sama dengan ayah dikurang 7 dikurang dengan Zizi dikurang 7. Ya. Min 7 min 7. Berarti min 7 plus 7 gitu ya. Berarti 0. Angkanya sama dengan 0. Kemudian ini dikeluarkan jadi A. Kemudian ini min Z. Berarti A min Z ditambah 0. Jadi selisih umur ayah dan Zizi 7 tahun yang lalu adalah, ini Y-nya ya. Dan Y adalah selisih umur kedua orang tersebut 7 tahun yang lalu. Jadi ini Y sama dengan A min Z plus 0. Sama dengan Y-nya sama dengan A min Z plus 0, X-nya sama dengan A min Z. Berarti hubungannya adalah X sama dengan Y, karena sama-sama A min Z, baik X maupun Y-nya. Jadi jawabannya adalah C. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 148. Jika sudut suatu segitiga adalah jika sudut suatu segitiga X derajat 2X dan 3X dan Y-nya sama dengan 30, maka baik kita gambar ya. Kita nggak tahu segitiga itu segitiga apa. Ini adalah X, kemudian ini adalah 2X, dan ini adalah 3X. Oke. Kemudian kita cari X-nya dulu nih. X-nya berapa? Jadi kan sudut sebuah segitiga, saya tulis di mana ya? Di sini aja deh.
segitiga itu jumlahnya adalah 180 derajat. Di sini katanya ada, jadi kalau ini dijumlahkan sama dengan 180, berarti X ditambah 2X ditambah 3X sama dengan 180. Kemudian ini dijumlahkan, berarti ini 6X. 6X sama dengan 180, berarti X-nya sama dengan 180 per 6. X-nya sama dengan 30. Kemudian Y-nya katanya 30. Jadi hubungan antara X dengan Y adalah sama. X-nya 30, Y-nya 30. Jadi X sama dengan Y. Jawabannya C. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 149. Jika X adalah jumlah luas sisi-sisi kubus yang panjang rusuknya adalah 6 dan Y adalah isi kubus tersebut, maka jadi X ini adalah jumlah luas sisi-sisi kubus. Jadi ini kan kubus tuh. Kita hitung sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sisinya kan ada 6. Ini X ya. Sisinya ada 6. Kemudian dikali luas permukaan salah satu sisinya dikali panjang. Kubus ya, Kubus berarti sisi kuadrat. Sama dengan 6 dikali 6 kuadrat. Sama dengan 216. Kemudian Y adalah isi kubus tersebut, volume maksudnya. Y sama dengan volume sama dengan sisi pangkat 3. Jadi sisi pangkat 3 sama dengan 6 pangkat 3 sama dengan 216. Jadi hubungan antara X dan Y adalah X sama dengan Y. Jawabannya C. Lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 150. Jika X sama dengan 1/63 dikurang 1/69 dan Y sama dengan 1/65 dikurang 1/67, maka ya ini gampang sekali. Saya rasa nggak usah dikerjakan ya. Ini tinggal didesimalkan saja, kemudian dikurang, dan kita lihat hubungan antara X dan Y. Ini sama soalnya seperti soal yang sebelumnya. Lanjut ke soal nomor 151. Jika P sama dengan 3 dan Q sama dengan 1 dan X adalah akar P dari 64 serta Y sama dengan PQ plus Q kuadrat, maka hubungan antara X dan Y adalah, jadi X ini adalah akar P ini adalah 3, akar 3, saya pindah saja. X-nya sama dengan akar P dari 64. P-nya ini adalah 3. Akar 3 dari 64 itu sama dengan 4. Ya, jadi 4 dikali 4, 16 kali 4 itu adalah 64. Jadi akar 3 dari 64 adalah 4. Kemudian Y-nya sama dengan P kali Q. 3 kali 1, kemudian ditambah dengan Q kuadrat. Q pangkat 3 maksudnya. 1 pangkat 3. Sama dengan 3 kali 1, 3 ditambah 1. 3 dikali 1 sama dengan 3 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi X-nya 4, Y-nya 4. Lagi-lagi X sama dengan Y. Jawabannya C. Oke, lanjut ke soal berikutnya, nomor 152.
Jika sebuah lingkaran yang berjari-jari X luasnya adalah 3Y kuadrat, maka hubungan antara X dengan Y adalah jari-jari lingkarannya jari-jarinya adalah X. Kemudian luasnya adalah 3Y. Luas lingkaran sama dengan pi R kuadrat. Jadi pi-nya 3,14 kali R kuadratnya adalah X kuadrat. Ya, di soal ini tidak dapat ditemukan ya X-nya berapa, Y-nya berapa, karena tidak ada clue lain ya. Jadi tidak dapat ditentukan X-nya berapa dan Y-nya berapa. Jadi jawabannya ada. Hubungan antara X dan Y tidak dapat ditemukan. Jadi jawabannya adalah D. Baik, selanjutnya jika sebuah bujur sangkar P luasnya 64 dan sisinya adalah X dan Q adalah sebuah 4 persegi panjang dengan panjang salah satu sisinya adalah 4 dan sisi lainnya adalah Y. Bila luas P sama dengan luas Q, maka 153. Jadi luas bujur sangkar itu kan sama dengan sisi kuadrat ya. Luas bujur sangkar ini adalah P. Ini saya seperti biasa ya, pet saya. P sama dengan sisi kuadrat. Sama dengan 64. Kemudian, maka sisinya ini sama dengan 8. Ya dong, karena akar dari 64 sisinya ini. Ya, sisinya ini adalah 8. Akar dari 64 adalah 8. Kemudian sisinya ini adalah X katanya dan sisinya adalah X. Jadi saya rubah S-nya jadi X. X-nya sama dengan 8 dan kita tinggal cari Y-nya. Kemudian salah satu sisi Q adalah 4 katanya. Maka luas Q sama dengan luas P. Jika luas P sama dengan luas Q, maka jadi kan tadi salah satu sisi Q itu kan 4 ya, mana? Nih, salah satu sisinya itu adalah 4. Jadi, karena Q itu sama dengan luas P dan ini sama dengan 64, maka 4 ya dikali Y sama dengan 64. Jadi Y-nya sama dengan 64 dibagi 4 sama dengan 16. Sudah ketemu, X-nya sama dengan 8 dan Y-nya sama dengan 16. Jadi X lebih kecil daripada Y atau Y lebih besar daripada X. Ya, jawabannya adalah B. Baik, mungkin itu saja dulu pembahasan soal kali ini. Ini masih banyak stok soal. Jika memang teman-teman pingin soal ini dibahas, boleh komen ya di bawah. Dan saya tetap mengharapkan masukan dari teman-teman. Boleh cantumkan di kolom komentar. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang subscribe. Jangan lupa subscribe channel ini supaya channel ini lebih berkembang lebih baik ke depannya. Terima kasih, semoga urusannya dimudahkan, diterima sesuai dengan yang teman-teman doakan dan usahakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.